Halo, ketemu lagi kita, Matius Jiwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya, channel yang agak sesat tapi asik ini ya. Baik, topik saya kali ini adalah tentang Project Based Learning atau PBL. Singkatannya adalah PBL. Ya, di era Merdeka Belajar tentunya kegiatan Project Based Learning itu bukan lagi sesuatu yang asing. Pasti beberapa dari kita pengajar sudah pernah melakukannya. Nah, yang akan saya paparkan adalah suatu project based learning yang saya terapkan untuk kelas grammar. Nah, memang saya ingin tahu gimana sih dampak dari project based learning ini terhadap murid-murid saya. Memang kan katanya project based learning ini akan memacu mereka untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, memimpin lajunya pekerjaan, ya, membagi pekerjaan, mendelegasikan pekerjaan, kemudian juga memberanikan diri untuk presentasi di depan dosennya, dan juga menganalisis tentunya. Jadi keterampilan-keterampilan itu yang akan saya tanamkan kepada para murid-murid saya di Universitas Madung untuk mereka melatih bukan hanya kecakapan analitisnya, dalam hal ini tata bahasa, tapi juga kemampuan kerjasama, kemampuan komunikasi, kemampuan mengendalikan diri. Ya, jadi project based learning ini satu paket yang nampaknya penuh dengan pembekalan kecakapan kognitif dan juga kecakapan interpersonal. Nah, tugas yang saya berikan kepada para mahasiswa saya di kelas Grammar 2 adalah mereka harus memilah dari sekian banyak bacaan atau sekian banyak teks yang saya berikan kepada mereka. Mereka harus memilih beberapa di antaranya yang menarik, kemudian mereka harus memberikan gambar yang menarik, visualisasi yang menarik tentang topik yang dibahas, kemudian juga mereka harus membetulkan kesalahan-kesalahan tata bahasanya di situ. Jadi memang sengaja saya pilih teks-teks yang grammarnya ancur-ancuran, ya, dan mereka harus memperbaikinya. Nah, project based learning ini atau project based activity ini tidak saya terapkan di keseluruhan perkuliahan, jadi hanya saya taruh di bagian akhir ketika ujian akhir semester. Nah, sebelum itu mereka tentunya menyimak dari saya perkuliahan tentang English Grammar, Advanced English Grammar, dan di situ mereka mendapat bekal kesalahan-kesalahan yang paling sering muncul, bagaimana cara menghindarinya, pola-pola kalimat yang lebih advance, yang tenses yang lebih daripada sekedar past simple atau present simple, dan sebagainya. Pokoknya di sepanjang perkuliahan itu, saya bekali mereka dengan pengetahuan grammar, yang kemudian mereka terapkan untuk menganalisis teks-teks yang tadi saya berikan kepada mereka. Jadi mereka harus bekerjasama dalam kelompok, ada 4 orang di dalam setiap kelompok, mereka bertugas untuk memilih teks mana yang mau disajikan di blog mereka, kemudian mereka harus mengkoreksi grammarnya, dan juga mereka harus memberikan visualisasi yang tepat, misalnya dalam bentuk gambar, ke tulisan itu sedemikian sehingga layak untuk dipajang di blog. Nah, seperti apa hasilnya? Mari kita lihat karya dari para mahasiswa saya. So now I will actually discuss about my text, which is Haiti. The reason that I actually chose this text was because I've watched the show, Haiti, the Lone Girl from the Alpines, and also I've actually started to read the novel again, Haiti, by Jonas, I can never pronounce her last name, Spree? Yeah. Essentially, this whole text is the author's, the student or the author's retelling of the first chapter up to the mountain of Palm Uncle. I apologize for any background noise. I am near the main road. Now, as for why we chose this picture, I believe it was very appropriate to choose this picture since most of the story just takes place on a rocky mountainous area with a small hut located sort of in the middle or around the side. To be honest, when it comes to this text, the author didn't make many mistakes.
very few mistakes, such as typos or tenses being present rather than past when they're trying to retell a story. Mostly, that's all that was wrong. The rest of the text could be read normally and grammatically it's correct. Appropriate, also pretty correct. We selected this essay because it has decent content, even though the grammar needed some corrections. It has an interesting real-life experience from the point of view of a student, of a math teacher who always started the class with stories bragging about her life when she was young. People who read this essay can reflect on their own attitudes. They may learn not to brag so much, especially exaggeratingly. So I think it has some moral values. We highlighted some parts that are changed, inserted, and deleted the vocabularies. The total changes in this essay are 164 revisions with 54 insertion and 48 deletions. The purple highlight is for punctuation that change. There are so many run-on sentences in this essay. That is why sometimes we cut it into two sentences. For example, a relationship without respect is nothing, and then we add a period, then we start a new sentence. Next sentence is, because when you are doing something for someone, but she or he cannot appreciate you, we add comma, it will be useless. And these are the essays that we've chosen for our blog. And as we all know, we don't actually write this essay. We only corrected the grammar and we've posted it in our website. So our first essay that we chose was Freedom of Religion. We chose this particular essay because the title is quite eye-catching and also it's quite an argumentative essay, but it just lacks grammatical correctness. That's why we've decided to choose this as one of our essays. As for the picture, I feel like this picture really represents the diversity of the religions that is mentioned in the essay. So the first correction that we've made here is the yellow one, which is for plural. So they're missing an R, or it has an extra S, or it's missing an S. So for example, like aspect, citizen, rights, and the citizen right here, which misses an S. Ketika awalnya saya memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada project-based activity ini, tidak sedikit dari mereka yang mengeluh, waduh kok kerja kelompok lagi Pak, saya itu malas kalau ada teman yang cuman dompleng saja, tidak banyak kerja tapi tahu-tahu nunut, kemudian nilainya juga bagus ya. Memang itu satu keluhan klasik yang sering saya dengar. Ya justru di situ seninya, bagaimana para mahasiswa ini harus melatih kecakapan interpersonalnya, mengendalikan dirinya juga, demikian sehingga mereka bisa melewati halangan-halangan seperti itu. Halangannya ternyata bukan semata-mata pengetahuan tata bahasa, tapi juga kemampuan untuk mengorganisir tim, kemampuan untuk mendelegasikan tugas, kemampuan untuk menyemangati mereka yang mungkin merasa tidak berminat atau kurang bermotivasi, kemampuan untuk mengingatkan mereka yang kerjanya kurang maksimal. Waduh, itu benar-benar serangkaian pendidikan karakter yang bagus untuk para mahasiswa kita. Maka saya sangat mendorong peningkatan dari project-based learning ini di setiap mata kuliah, karena itu seperti saya katakan tadi, satu paket utuh yang bukan hanya mengasah kemampuan pikiran mereka, tapi juga mengasah kemampuan emosional dan kemampuan interpersonal mereka. Sekian, sampai jumpa di episode yang mendatang.